Perkenalkan, nama saya Runi Rohanti Sihite, Prodi Agribisnis, jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Misnawati MPD. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk unsur-unsur pemerincian bilangan, misalkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, dan dipakai juga untuk memisahkan petikan langsung. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir kalimat perincian yang berupa klausa dan memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap, diikuti dengan pemerincian atau penjelasan, dan dipakai juga sesudah kata ganti ungkapan yang memerlukan pemerincian. Yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang dan memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kertas atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedelapan, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan pernyataan yang berupa seruan atau kalimat perintah. Yang kesembilan, tanda elipsis atau tanda titik tiga yang digunakan untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dialognya dalam kalimat. Yang kesepuluh, tanda petik dua dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan-bahan tulis lainnya. Yang kesebelas adalah tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lain. Yang ke-12 adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan atau keterangan penjelas. Yang ke-13 adalah tanda kurung siku yang dipakai untuk mengapit huruf atau kata kalimat pada kata yang sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Yang ke-14 adalah tanda garis miring. Biasanya dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, dan lain sebagainya. Yang ke-15 adalah tanda penyikat atau apostrof, dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam tahun untuk konteks tertentu. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu contohnya zalim. Yang kedua kaidah, dan masih banyak lagi contoh yang lain dan yang tidak bisa saya sebutkan. Sebagai kesimpulannya, bahasa Indonesia memang selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dan beragam sesuai dengan ranah pemakaiannya, baik dalam secara tulisan maupun lisan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.